Halo, welcome back to my channel dengan saya Yasa Adi. Halo anak-anak, jadi berjumpa lagi dengan Bapak. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang remaja dan perubahannya. Nah, tapi sebelumnya, jadi sebelum Bapak masuk ke materi, hari ini Bapak berikan sebuah gambar untuk melatih konsentrasi kalian agar pikiran kalian fokus pada apa yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang silakan anak-anak tebak ada berapa gambar yang kalian bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua, berapa jumlahnya, silakan ditebak terlebih dahulu. Oke, yang sudah menebak, sekarang Bapak berikan jawabannya. Yang menjawab betul ada 16 burung gagak, 1 kuda dan 1 manusia. Nah, berarti yang betul menjawabnya, berarti konsentrasi anak-anak masih fokus pada apa yang Bapak sampaikan. Ikut juga dengan materinya. Jadi harapan Bapak, anak-anak fokus, konsentrasi dulu agar apa yang Bapak sampaikan berguna bagi anak-anak. Oke anak-anak, jadi kita ke apersepsi terlebih dahulu. Jadi sebelum ke materi, jadi Bapak akan berikan sedikit bayangan apa sih sebenarnya remaja itu. Nah, di sini remaja itu merupakan masa peralihan, yaitu dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi masa remaja sering disebut dengan masa transisi. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri remaja. Nah, biasanya pada masa transisi ini anak-anak akan dibingungkan antara iya dan tidak. Jadi anak-anak harus bisa memilih, memfilterisasi di sini mana hal-hal yang patut ditiru dan mana hal-hal yang tidak patut untuk ditiru. Jadi sebelum ke pembahasannya, ini persepsi yang Bapak berikan agar kalian paham. Jadi di mana posisi kita sekarang ini? Apakah masih anak-anak? Apakah sudah remaja? Ataukah sudah dewasa? Nah, berikut akan Bapak berikan penjelasannya. Mohon diperhatikan ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan penjelasan pada anak-anak tujuan kita mempelajari materi tentang remaja ini. Tujuannya tidak lain adalah jadi kalian dapat memahami tentang masa remaja dan perubahan diri serta memiliki sikap positif terhadap perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial yang tentunya terjadi pada diri kita. Nah, ini tujuan kita mempelajari materi ini. Oke anak-anak, nah hari ini ada perubahan fisik yang Bapak akan sampaikan kepada kalian. Yang pertama, perubahan fisik pada remaja perempuan. Nah, secara umum yang pertama menstruasi. Nah, menstruasi itu keluar cairan darah dari kemaluan. Itu menandakan bahwa pada diri remaja perempuan itu sudah mulai berkembang dan matang. Kemudian yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, kulit halus, suara merdu atau melengking. Kemudian yang keempat, tubuh berlekuk atau pinggul membesar. Nah, berikutnya anak-anak, jadi perubahan pada diri anak laki-laki. Nah, yang pertama, mimpi basah atau suara membesar. Kemudian yang kedua, tumbuh jakun di leher. Yang ketiga, penis dan buah zakar membesar. Yang keempat, kulit dan rambut berminyak. Kemudian yang kelima, otot menguat. Nah, lanjut anak-anak, jadi ada tumbuh bulu di ketiak, muka, kumis, janggut, dan sekitar kemaluan. Kemudian produksi kelenjar keringat lebih banyak sehingga mengeluarkan getah pada permukaan kulit yang menyebabkan anak pada masa remaja itu biasanya banyak tumbuh jerawat. Nah, itu anak-anak sekilas ciri-ciri perubahan fisik yang terjadi pada remaja putra dan putri. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke perubahan psikis yang terjadi pada diri remaja, baik itu putra maupun putri. Nah, yang pertama, rasa solidaritas tinggi. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga, suka mengkritik. Yang keempat, penuh kontradiksi. Yang kelima, ingin menonjolkan diri. Dan yang keenam, penghayatan religius yang berkembang.
Nah, itu anak-anak perubahan psikis yang terjadi pada remaja putra dan putri. Nah, terkadang dalam perubahan psikis ini anak-anak remaja putra baik putri sifatnya rentan dan tidak stabil, jadi mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang baru. Oleh karena itu, remaja putra dan remaja putri harus pandai-pandai membawa diri agar jangan sampai jatuh ke jurang yang salah. Nah, berikutnya anak-anak pengaruh perubahan psikis yang terjadi pada remaja putra dan putri. Tambahannya ini ada mudah terpengaruh, agresif, kemudian mulai tertarik pada lawan jenis, ingin terlihat menarik di depan lawan jenis, kurang mampu mengendalikan emosi, tingkah laku dan emosi yang tidak stabil, kemudian kurang pertimbangan saat mengambil keputusan. Nah, itu tambahan perubahan psikis yang terjadi pada remaja putra dan putri. Berikut anak-anak lanjut lagi ke perubahan sosial yang dialami oleh remaja putra dan putri. Nah, yang pertama, hubungan sosial lebih meluas. Jadi di sini anak-anak remaja putra dan putri pergaulan hubungan sosialnya menjadi lebih luas, bisa banyak punya teman, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, mencari teman yang sesuai dengan kesukaan, hobi dan lain-lain. Biasanya masa remaja itu, apalagi pada perubahan sosial ini, anak-anak baik itu remaja putra dan putri biasanya mencari teman yang hobinya sama dan kesukaannya sama. Kemudian yang tiga, asertiva remaja, itu ingin diakui, dihargai, diperhatikan dan diterima. Kemudian yang keempat, senang melakukan kegiatan bersama. Yang kelima, terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide dan gagasan. Nah, itu anak-anak di perubahan sosial yang dialami oleh remaja putra dan remaja putri. Oke, lanjut anak-anak. Nah, sekarang kita menuju ke perubahan tanggung jawab yang dialami oleh remaja putra dan putri yang jelas pada masa remaja. Nah, yang pertama, bergaul lebih matang dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, memahami peranan sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri. Yang keempat, mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Nah, itu anak-anak jadi perubahan tanggung jawab yang dialami oleh remaja putra dan putri. Oke anak-anak, jadi untuk materi perubahan fisik dan psikis pada remaja cukup sampai di sini dulu. Nah, sekarang Bapak akan berikan kegiatan untuk kalian yang akan kalian kerjakan. Ada 3 step yang Bapak berikan. Step pertama, pahami materi tentang masa remajaku dan perubahannya. Kalau anak-anak belum paham, silahkan diputar lagi videonya, atau anak-anak bisa mencari bahan atau materi di media-media yang lain. Nah, kemudian step kedua, tuliskan identitas kalian serta jawabannya di kolom komentar. Isi nama, nomor, dan kelas. Kemudian step ketiga, ini khusus pertanyaan mengenai materi yang Bapak berikan. Yang pertama, sebutkan perubahan yang kalian alami ketika memasuki masa remaja. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kalian menghadapi perubahan tersebut. Oke anak-anak, jadi soalnya hanya 2 saja. Silakan jawab dengan kemampuan kalian sendiri. Selamat mengerjakan, dan jangan lupa anak-anak untuk isi nama, nomor, dan kelas anak-anak di kolom komentar. Akhir kata, Pak ucapkan terima kasih. See you next time. Thank you.